الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الأحكام وأوضح لنا الحلال والحرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ketakziman wal ikraman kami kepada Abu Ya di Kubah ma'a ummi beserta abi. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selanjutnya kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Pimpinan Daerah Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga. Selanjutnya kepada wakil pimpinan beserta keluarga. Kemudian kata-kata penghormatan kami kepada seluruh dewan guru Daerah Darul Ma'arif merangkul dewan-dewan juri sekalian. Dan kata-kata terima kasih kami kepada para hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Goresan pedang yang membuat duka mengaliri darah, tusukan anak panah yang membuat sesak bila mengenai dada. Namun itu semua dapat disembuhkan dengan sebutir obat ataupun dengan dirawat. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau luka disebabkan oleh tingkah lakunya para pemimpin? Apakah ada obat ataupun vaksin? Maka Al-Baqir akan membuka satu tabir di balik kursi kepemimpinan yang bertema keadilan yang terbuka. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dicintai Rasulullah, insyaallah juga dilindungi oleh bidadari Allah. Beranjak dari pengertian keadilan yang pasti tidak lepas dari yang namanya pemerintahan dan kepemimpinan. Akan tetapi perlu kita ketahui yang bahwa ada hal yang lebih identik dengan keadilan selain pemerintah dan pemimpin, yaitu keadaan. Dalam agama Islam, keadaan merupakan pokok utama untuk menegakkan pemerintah yang kokoh dan kuat. Mengenai dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW telah membuktikan pada masa kekuasaannya, yang miskin disapa, yang lemah ditolong. Tidak pernah Nabi memandang rakyatnya dengan sebelah mata, asalkan rakyatnya beriman kepada Allah. Tetap solidaritas dikedepankan daripada prioritas. Lantas bagaimana dengan keadaan masyarakat sekarang ini? Saat keadilan telah terlukai oleh tusukan tombak ambisi para pemimpin, di mana yang kaya tidak lagi menghiraukan yang miskin, yang kuat tidak mau lagi menolong yang lemah, dan yang lebih ironisnya, si bodoh diabaikan begitu saja oleh orang-orang yang pandai. Ini semua disebabkan karena yang punya kekuasaan sudah merajalela dengan kebanyakannya. Maka jikalau ada orang yang bertanya di mana letak keadilan itu, jawabannya hanya satu: keadilan terbesar
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berlaku baik dan memberi bantuan kepada kerabat-kerabatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jelas dan nyata jikalau kita telusuri ayat tersebut, sungguh umat Islam sekarang ini sudah melewati batas aturan dalam bermasyarakat. Gaya hidup baru dalam berpuasa membuat terjadinya kesenjangan sosial. Buktinya sarjana ekonomi semakin ramai, tapi kenapa ekonomi masyarakat semakin beramai? Sarjana hukum juga semakin banyak, tapi tidak sedikit juga orang yang berhukum tanpa alasan yang layak. Mengenai masalah hukum, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya. Rasa tanggung jawab para hakim dapat dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga yang menjadi korban rakyat yang tidak berdaya. Bahkan ulama pun juga ikut sertakan menjadi korban mereka. Apakah mereka lupa yang bahwa tegaknya satu negara dikarenakan oleh empat perkara? Ilmunya para ulama, adanya para pemimpin yang adil, dermawannya orang kaya, dan doanya orang-orang fakir. Di antara empat hal ini, salah satunya ialah ilmunya para ulama. Jikalau tidak ada para ulama, sungguh manusia akan mudah terambing-ambing arus kemajuan zaman, sehingga jabatan menjadi alat untuk tercapainya hasrat. Maka tidak salah pepatah lama mengatakan, ulama itu ibarat lampu dikala gelap, ibarat tongkat dikala licin, ibarat payung dikala hujan, ibarat sampan dikala banjir. Namun hadirin sangat disayangkan, pada zaman sekarang masyarakat tidak lagi mempelajari ilmunya para ulama. Yang mereka cari hanyalah kesenangan dunia. Gelar doktor, gelar profesor, insinyur, sarjana ekonomi menjadi prioritas mereka. Kami ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, wahai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, yang dibutuhkan kursi kepemimpinan bukan gelar, bukan tiket. Karena kami rakyat tidak butuh ijazah Anda yang hanya menjadi tanda kalau Anda pernah sekolah. Akan tetapi yang kami butuhkan sebagai rakyat ialah seorang pemimpin yang sadar akan rasa tanggung jawab dan berkasih sayang dalam bermasyarakat. Bukan hanya sekedar tahu konsumsi, produksi, administrasi atau sebagainya, sehingga mereka melupakan dua hal yang paling identik dengan keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pidato kali ini dapat kita simpulkan beberapa alternatif. Yang pertama, dalam rangka membangun sebuah negeri, keadilan dan kejujuran seorang pemimpin merupakan fondasi paling utama. Yang kedua, konsepsi yang ideal di dalam memegang kekuasaan ialah membenahi iman dan takwa yang hakiki untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang dalam bermasyarakat. Jangan biarkan diri kita ini dipimpin oleh mereka yang dengan bangga
akidah dibolak-balik. Dan yang terakhir, mengingat pada masa sekarang di mana kemajuan zaman semakin canggih sampai berpengaruh kepada kepemimpinan, langkah seorang pemimpin yang mengikuti anjuran zaman, hukum Islam tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, Al-Quran juga tidak lagi dijadikan sebagai landasan, sehingga menyebabkan rakyat-rakyat mati kelaparan. Padahal Islam telah membatasi kehidupan kita umat dengan adanya syariat. Al-Islamu la takruz zaman wa la takruz zaman. Islam tidak ikut anjuran zaman dan tidak pula ketinggalan zaman. Kalau sebuah kekuasaan tidak lagi ditegakkan dengan yang namanya keadilan, maka akan timbullah kesenjangan-kesenjangan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.